Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat berjumpa lagi anak-anak yang Bapak banggakan. Ya, hari ini kita bertemu kembali di pelajaran housekeeping dengan topik bahasan baru yaitu gardener dan florist. Gitu ya. Ini adalah tindak lanjut dari materi-materi sebelumnya di mana kita sudah mempelajari tentang function room. Ya, di sini mudah-mudahan Anda masih mengingat gitu ya. Apa itu function room gitu ya dan lain sebagainya itu kan. Itu manfaat, tujuan dan lain sebagainya itu harus Anda pahami itu materi yang sudah disampaikan kemarin ya. Nah, ini pelengkap saja, ya, pelengkap ya dari fasilitas yang ada di hotel yang menunjang kenyamanan untuk tamu, itu tentang gardener dan florist. Anak-anakku yang Bapak banggakan, memang sayang ya sampai saat ini kita masih belum mendapat kesempatan bertatap muka untuk pembelajarannya, sebagaimana kita tahu bahwa kebijakan pemerintah sampai detik ini masih belum mengizinkan sekolah melaksanakan tatap muka. Ya, bahkan kebijakan terbaru PSBB atau PPKM yang ada di wilayah kita diperpanjang sampai ke tanggal 8 Februari. Tapi tidak ada salahnya ya kita tetap harus belajar, harus tetap semangat, kita berdoa mudah-mudahan wabah yang sedang menimpa bangsa kita lekas berakhir ya. Tak lupa pesan saya, tetap jaga kesehatan kalian ya. Mudah-mudahan kalian terus sehat ya, diberi keselamatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk materi kita mulai saja. Kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa bersama. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari hari ini senantiasa mendapatkan kebarokahan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, kita diberikan kemudahan dalam menyerap ilmunya. Ya, kita berdoa, dipersilakan. Selesai. Baik, anak-anakku yang Bapak banggakan, kita mulai ke materi gardener dan florist ya. Kalau kita bicara gardener florist, kita ya dari katanya garden taman, berarti tidak jauh beda dengan tanaman-tanaman ya. Jadi yang akan membuat aspek estetika atau keindahan yang ada di dalam suatu hotel ya. Nah, kita cari tahu dulu anak-anakku, apa itu gardener itu ya. Nah, ini gardener itu adalah bagian yang bertanggung jawab, gitu ya, nih, yang bertanggung jawab dalam hal pemeliharaan tanaman dan kebun yang ada di hotel. Salah satu aspek penunjang yang membuat orang nyaman dimanapun, termasuk di hotel, itu adalah adanya taman. Ya, rumah kita akan terasa lebih indah kalau kita bisa menata taman dengan baik. Ya, begitupun di hotel. Nah, sekarang, gardener ini bertanggung jawab ya, terhadap mulai dari penyediaan bunga atau kembang untuk dekorasi di kamar maupun di area hotel, ya, seperti lobi, restoran, restroom. Nah ini, ya. Jadi mulai menyediakan, merawat, mengembangbiakan dan lain sebagainya. Ya. Nah ini, gardener juga bertugas atau bertanggung jawab untuk membibitkan atau mencangkok bunga untuk keperluan regenerasi tanaman. Ya. Jadi ini harus dikuasai ilmunya. Jadi selama ini kita kan tahunya seorang pegawai di hotel itu hanya ngurusinya kalau tidak di bagian room atau di kamar, ya di FO itu saja. Ternyata ada bagian lain, tugas lain yang harus kita lakukan. Ya, salah satunya ini gardener ini. Ya. Nah, tugasnya itu tadi ya, membibit, mencangkok bunga untuk keperluan regenerasi tanaman, ya. Lalu melakukan kerapian dan keindahan tanaman sangat tergantung dari sentuhan seorang gardener, sangat menentukan. Pohon sebagaimana bagusnya, kalau kita tidak bisa menata dengan baik, menjadi sesuatu yang tidak punya nilai apa-apa. Ya, makanya Anda belajar dari sekarang bagaimana menata tanaman ya, yang tadinya kata orang tidak punya nilai apa-apa, tapi pada saat ada di tangan Anda menjadi punya nilai estetika.
Ya. Nah, seorang gardener memiliki duty and responsibilities terhadap hasil dan kinerja sesuai job description-nya. Artinya apa? Itu ya. Menjadi tanggung jawab penuh, ya, bertanggung jawab penuh terhadap tanaman dan kebun yang ada di hotel, baik yang ada di dalam ruangan maupun yang di luar ruangan. Nah, itu. Nah, dari uraian ini kita jabarkan, ya, dari uraian ini kita jabarkan tentang apa sih job desk-nya, ya, atau tugas-tugasnya. Yang pertama itu memelihara keindahan taman dan kebun hotel. Nah, jelas kan ya. Ini saya jabarkan dari definisi tadi, saya jabarkan ini loh kesimpulannya. Ya. Yang kedua, menjaga kebersihan area taman. Itu ya. Oh sebentar ya, ini Bapak ini mau rada ngedrop nih baterainya nih. Tuh, maaf ya, terganggu nih. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi menjaga kebersihan area taman. Nah, yang ketiga, memupuk dan menyiram kebun sesuai jadwal. Lalu tempatnya mengganti dan merawat bunga-bunga yang ada di area lobby hotel. Yang kelima, responsibility, tanggung jawab, yang menyediakan bunga atau kembang untuk staff office, housekeeping, untuk keperluan dekorasi. Jadi pada saat acara momen-momen tertentu, event-event tertentu, seorang gardener wajib ya mulai menyediakan sampai bertanggung jawab segala sesuatunya. Sampai penataannya itu tanggung jawab daripada seorang gardener. Lalu memelihara bunga yang ada di sepanjang koridor hotel. Lalu merawat bunga atau anggrek yang ada di restoran. Ya. Lalu mendekorasi restroom dengan bunga-bunga segar. Nah ini ya tugasnya. Ya. Nah standarnya seperti apa standar kerjanya? Seorang gardener itu ya pertama wajib membaca logbook untuk mendapatkan informasi terbaru. Jadi harus selalu update perkembangan apa sih yang lagi booming sekarang di luaran tentang gardener ini. Ya. Lalu ada kegiatan apa? Nah itu harus tahu. Misalnya saat ini mau ada event apa, itu kan. Nah seorang gardener sudah tahu, sudah dirancang. Misalkan ballroomnya ada disewakan untuk ada acara pertemuan, event, misalkan ada seminar. Maka pada saat itu seorang gardener harus bisa ya menata, mempersiapkan, menyesuaikan ya jenis dekorasi yang akan dibuat untuk event tersebut. Lalu menghadiri briefing setiap saat dan yang paling utama menjaga standar dan kualitas kerja. Jadi tidak Anda harus bisa bedakan seorang gardener Anda dengan petani yang ada biasa kebun yang sering Anda lihat di luaran. Itu ya. Lalu efisiensi menggunakan bahan-bahan. Ya, tidak boros. Ya. Jadi misalkan contoh kecil lah. Anda menyiram. Ya, pada saat menyiram tidak nanti airnya tidak tumpah ke sana sini. Ya. Tidak membuat becek. Ya, itu harus tetap. Lalu menjaga ketersediaan bunga untuk dekorasi. Selalu ada stok yang disiapkan. Lalu melaporkan segala hal yang diperlukan oleh atasan, ya, melaksanakan tugas-tugas tambahan dari atasan, memiliki list atau daftar tools, alat dan perlengkapan gardener. Jadi ada datanya. Anda di hotelnya punya inventari sarana prasarana apa saja, ya peralatannya. Ya. Lalu ada florist section, ya, bagian florist khusus yang menanganinya. Ya. Baik. Apa itu florist? Nah ini. Florist itu bertanggung jawab terhadap penyediaan bunga-bunga dekorasi untuk public area seperti di lobi, apple counter, ya, restoran, kamar tamu dan lain-lain. Nah, itu seorang floristnya, ya. Jadi penyediaan bunganya. Jadi ada gardener, ada florist. Jadi gardener itu yang menata taman dan lain sebagainya, dia kebun. Florist itu menjadikan bunga-bunga dekorasinya. Itu ya. Nah, uraian tugasnya.
Kalau tadi uraian tugas untuk seorang gardener, sekarang uraian tugas untuk seorang florist. Ya, pertama, memeriksa secara teliti ya kamar-kamar yang akan digunakan pada saat itu berdasarkan expected arrival list dan mencatat jumlah kamar yang memerlukan penataan bunga. Misalnya di kamar tersebut karena ada tamu khusus, tamu istimewa disiapkan, gitu ya. Lalu menyiapkan rangkaian bunga untuk kamar-kamar, terutama untuk VIP dan yang mendapat catatan khusus. Ya, tadi yang saya bilang. Lalu memeriksa kondisi dekorasi rangkaian bunga di lobi, restoran, koridor, ya, valet parking desk, zero desk, executive office, dan tempat lain yang ditentukan. Ya bila perlu, ya kalau terlihat sudah agak layu diganti dengan bunga yang baru dan segar. Ya. Berikutnya melakukan permintaan bunga hias ya, atau dekorasi sesuai dengan jadwal dan kebutuhan. Lalu bertanggung jawab terhadap seni, keindahan, dan estetika dekorasi dengan bunga. Ya. Memenuhi permintaan khusus untuk penataan dekorasi bunga untuk acara-acara banket bila diperlukan. Nah, ini menghadiri program pelatihan yang diadakan secara rutin. Lalu menghadiri briefing, jelas. Semua bagian yang ada di hotel itu selalu mengikuti briefing. Ya. Selalu memperhatikan kebersihan dan kerapian ruang kerja florist. Ya. Jadi jangan mentang-mentang florist ngurusin taman, tapi di ruangannya semrawut, tidak boleh begitu. Tetap, justru harus lebih tata, lebih indah lagi. Lalu menjaga prosedur keamanan, keselamatan, higienis, dan sanitasi. Ya, untuk kepentingan tamu, orang lain, dan diri sendiri. Dan yang paling utama adalah menjalankan tugas khusus yang diberikan oleh pimpinan. Ya. Nah, sekarang merangkai bunga. Ya. Merangkai bunga itu adalah seni mengorganisasikan elemen desain pada bahan tanaman, wadah atau vas, dan aksesoris lain sesuai dengan prinsip desain. Ini merangkai bunga. Jadi merangkai bunga itu artinya mendesain, ya, mendesain sesuatu tanaman atau pohon menjadi sesuatu yang sangat indah, itu kan. Nah, alatnya, ya pertama tentu ya vas bunga, pot bunga, rangkaian bunga dalam keranjang, rangkaian bunga tangan, bunga papan, gitu ya, karangan bunga pernikahan, duka cita, dan lain-lain. Lalu bunga sendiri ada yang disebutkan line flower, mass flower, pom flower, pillar flower, gitu ya. Apa itu line flower? Line flower itu adalah bunga yang tangkai bunganya hanya satu dan panjang dengan kuntum bunga pada berbagai tingkat perkembangan. Ya, berfungsi untuk membentuk kerangka desain vertikal, artinya menjulang tinggi ke atas. Ya, itu line flower. Lalu ada mass flower. Ini fungsinya memberikan kesan menggiring pandangan ke titik perhatian dan menambah kesan banyak dan berat dari satu desain. Jadi dari satu bunga, itu ya bunga apa, itu kan mana sih mass flowernya? Orang akan lebih fokus kemananya, itu ya fokusnya. Gitu. Nah ini untuk mass flower. Berikutnya pom flower. Ya, ini bunga-bunga dan penampilan unik, ya baik dari aspek warna atau bentuk. Ya, jadi sesuatu yang menarik gitu kan itu ya dipasang di situ di bunganya. Lalu ada pillar flower. Ya, bunga yang memiliki cabang banyak dan menyebar di masing-masing cabang. Ya, tumbuh bunga. Jadi sana sini di akarnya berantai. Ya. Lalu floral pom atau gabus atau kita sering menyebut dengan istilah oase. Ya, digunakan untuk tempat menancapkan bunga. Nah, nanti kita praktek itu ya. Jadi oase itu seperti apa? Ya. Nah, alat untuk merangkai bunga, pertama ada gunting, ada pisau tajam, ada kawat, ada tang potong, ya, ada pita untuk berbagai ukuran, ya, ada floral tape, lilin atau malam, ada selotip atau solasi, lalu alat penyemprot bunga, lalu alat penunjang lain seperti akar-akaran, batu, kayu, dan lain sebagainya, sebagai pelengkap penghias saja. Nah, prinsip dasar pada saat Anda mendesain tanaman hias. Yang pertama itu aksen. Ya. Aksen artinya membuat bagaimana membuat sesuatu desain itu lebih menarik ya, kepada orang yang melihatnya.
Lalu harmoni. Harmoni artinya elemen yang menciptakan tampilan yang terpadu untuk rangkaian Anda. Sehingga orang merasa senang. Gitu ya. Berikutnya keseimbangan. Ya. Arti simetris. Ya. Jadi bagaimana menata pohon itu menjadi sesuatu yang simetris, enak dipandang dari berbagai sisi. Gitu ya. Lalu proporsi. Ya. Jumlah bunga yang ingin digunakan. Ya. Ya dalam suatu rangkaiannya, jadi tidak terlihat terlalu menumpuk gitu ya. Enak dilihat ya. Lalu irama itu artinya gerakan sederhana, itu mengaruhi irama. Jadi ya. Lalu komposisinya ya, kumpulan bahan individu untuk membuat karangan bunga lengkap, dan terakhir kesatuan, artinya semua bahan individu dalam susunan bunga harus melengkapi satu sama lainnya. Jadi antara bunga yang satu dengan bunga yang satu lagi ini saling melengkapi gitu ya. Lalu tipe model merangkai bunga hias. Ada Hogarth curve atau sering disebut tipe S. Jadi seperti huruf S. Ya. Ini dirancang oleh seniman Inggris bernama William Hogarth. Ya. Jadi ada model-model tuh ya. Tipenya tipe S. Lalu ada right angle. Ya. Ini berbentuk siku-siku bunganya, biasanya disimpan di sudut dan sebagainya, gitu ya. Lalu ada Crescent, ya, dibuat setengah lingkaran, ya, seperti bentuk bulan sabit. Ya. Lalu berikutnya adalah horizontal, jadi melebar, ya, seperti garis, jadi rata pohonnya, gitu, ya. Lalu ada triangle, ya, dibuat seperti segitiga. Ya, cemara itu kalau Natal itu kan ya. Lalu ada bentuk bundar. Saya di sekolah ada tuh ya, contohnya tuh ya. Ini berbentuk bundar jelas. Lalu ada yang lonjong atau oval. Lalu yang vertikal membentuk garis atas. Lalu ada yang membentuk seperti kipas, gitu ya. Lalu ada membentuk huruf T terbalik atau inverted, ya. Lalu yang diagonal, ya, membentuk garis diagonal, ya, menyamping gitu kan itu ya. Baik. Nah, tekniknya pertama basing dulu. Basic itu artinya membuat konsep, membuat desain dulu. Anda membuat konsep seperti apa dulu. Gitu, ya. Nah, lalu terasing. Ya, pembuatan tempat-tempatnya dulu. Terasingnya seperti apa? Ya. Kalau misalnya pakai tadi OAC-nya bertingkat, berarti OAC-nya cara menyusun tingkatannya seperti apa? Ya. Lalu grouping, ya, pengelompokan, dikelompokkan, ya, jenis-jenis tanamannya dulu. Lalu sequencing atau pengurutan, ya. Di sini desain yang menjadikan bahan-bahan dari yang terkecil sampai yang lebih besar, dari warna yang terang sampai ke yang gelap, ya, dari bunga yang kuncup sampai bunga yang mekar. Nah itu, ya, itu diurutkan. Lalu focal area. Tadi di awal saya sampaikan, focal itu aja titik fokus yang akan menjadi pusat perhatian kita, pohon apa, lokasinya di mana, gitu, ya. Lalu unique. Unique itu area, zona. Ya, artinya bagaimana caranya sih menata tanaman tersebut ditempatkannya pas gitu kan itu ya. Lalu framing yang membuat kerangka. Ya. Jadi tadi penempatan bahan membuat misalnya mata melihat pada yang tertutup saja pada setiap rangka. Artinya begini, kalau misalnya ada sandaran rangka dibuat rangka tersebut. Ya. Tapi tidak terlihat nanti pada saat sudah jadi pohonnya. Gitu ya. Lalu banding itu pembalutan. Ya, dipakai untuk menekankan atau menarik perhatian pada bahan tertentu. Nah, terakhir adalah paralelisme, ya, metode penambahan dengan komposisi bunga. Nah, itu materi untuk hari ini ya. Nah, tugas Anda hari ini cari oleh Anda dari berbagai sumber tentang contoh jenis bunga dan gambarnya. Ya. Nah, ini contoh line flower apa sih? Gitu ya. Nanti gambarnya seperti apa? Lalu mass flower, contoh bunganya apa? Ya. Foam flower, contoh bunganya apa? Bunga apa? Misalnya bunga, kalau bunga anggrek masuk ke kategori mana? Line atau mass, foam, filler. Nah, cari masing-masing 3 buah. Ya, kerjakan di Google Form. Ya.
Nah itu mungkin sementara anak-anakku penjelasan singkatnya. Nah silakan sekarang Anda cari tadi ya dari berbagai sumber ya referensi lain tentang Gardner dan Flower. Itu saja yang bisa disampaikan hari ini ya. Silakan nanti jangan lupa absen tetap diisi ya absennya, lalu tugasnya kerjakan di Gform ya. Batas waktunya Bapak kasih waktu sampai hari Jumat. Itu saja, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.